picek. Matamu picek itu. Jancuk jaran kon niku anjen. Matamu picek itu. Jancuk jaran kon niku anjen. Dobol. Walaupun jenggotan, walaupun batuknya ireng, walaupun cingkrangan, Rasulullah nggak pernah megang dada. Matamu picek. Ustadz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja nggak pernah kasar. Nggak masalah, matamu picek. Nggak masalah. Kata-kataku yang kasar, yang buruk keluarkan semua. Jangan sensi. Sesiki aku yang ini wong guys. Gak butuh sanjungan, gak ayak-ayakan lagu itu. Terserah, aku kudu ngomong kasar ya, kasar halus ya. Nggak usah diedit, nggak masalah. Tidak ada pengajian dalam acara itu. Semuanya menghibah, menyudutkan, dan memprovokasi. Kalau saya lihat dari matanya antum emosi. Dengar dulu. Oh ya sudah, baik. Semua buku saya, semua YouTube saya sudah ini maling, ini mantan maling. Sudah, mau apa? Semua buku saya, semua YouTube saya sudah ini maling, ini mantan maling. Sudah, mau apa? Mau apa? Ini namanya dalil kearifan lokal, dalil perasaan. Saya dengar-dengar Gus Nur juga nggak bisa kitab. Saya akui, saya mantan maling, mantan bajingan, mantan preman, nggak pernah mondok. Saya mantan maling, mantan bajingan. Saya mantan maling, mantan bajingan. Saya nggak ngerti kitab. Mau kitab kuning, kitab gondol, kitab itu, saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Saya nggak pernah mondok. Nggak usah pakai dalil fikih. Saya nggak ngerti dalilnya. Saya nggak ngerti Al-Qur'annya. Saya nggak ngerti dalilnya. Saya nggak ngerti Al-Qur'annya. Ini saya pegang bendera tauhid. Ayo katakan radikal, tak colok matamu sampai ayo. Anda mau apa? Jancuk kono anjane. Jancuk kono anjane. Jancuk kono anjane. Mingkem cangkemmu, melek matamu. Nih, tak colok matamu sini. Jangan-jangan matamu kesumpulan duit. Anaknya gubernur ketahuan ngentot di hotel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengar dan memperhatikan satu video yang berisikan tentang dakwah ala Sugik Nur. Sugik Nur sering sekali di dalam konten-konten dakwahnya yang dipublikasikan di YouTube, bahwa konten-konten dakwahnya itu dengan membawa narasi arogansi, narasi yang kasar. Dia memetik ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi dasar, menjustifikasi untuk membenarkan apa yang dilakukannya itu benar. Dakwah Sugik Nur ini dalam berbagai kesempatan berisikan tentang narasi-narasi yang kasar, seakan-akan Al-Quranul Karim membenarkan tindakannya tersebut. Dan kali ini sudah saya sampaikan pada pertemuan pertama di Renungan Hikmah juga. Kali ini saya akan membahas sedikit bahwa pola dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatim minallah lintalahum walau kunta fadzan ghalidhal qalbi la taksu min haulik." Dikarenakan rahmat dari Allah lah engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka, para sahabat. Seandainya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ayat ini sangat jelas sekali mengetengahkan terhadap kita bahwa membawa risalah ilahi, mendakwahkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendakwahkan ajaran Rasulullah SAW harus dengan lemah lembut, harus dengan bahasa persuasif, jangan bahasa arogansi. Ini sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan Nabi pun beliau mengatakan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus
ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak segenap manusia. Rasulullah SAW diturunkan di tengah-tengah orang-orang jahiliyah. Kemudian Rasulullah tampil berakhlak mulia. Insan ilahi ini menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sopan santun, dengan akhlak yang mulia, sehingga dikagumi baik lawan maupun kawan. Lawannya saja itu sangat mengagumi Rasulullah, tidak memiliki argumentasi untuk mengatakan Rasulullah itu sesat, tidak memiliki argumentasi untuk mengatakan Rasulullah SAW itu berdakwah dengan kasar. Tidak ada satu argumentasi yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling Rasulullah, baik lawan maupun kawan, bahwa semuanya tidak memungkiri bahwa Rasulullah berakhlak mulia. Yang kedua, kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan terhadap Nabi Musa alaihissalam untuk berdakwah, untuk menyampaikan risalah terhadap Fir'aun, padahal Fir'aun itu adalah orang yang sangat dikutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang sangat besar. Tetapi Allah memerintahkan terhadap Nabi Musa, idhab anta wa akhuka bi ayati wala taniya fi dzikri idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru wa yakhsha. Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayatku, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia lebih ingat dan takut. Fir'aun yang sudah nyata-nyata kezolimannya, membunuh anak laki-laki Bani Israel, semuanya dibunuh. Ribuan bayi laki-laki Bani Israel dibunuh oleh Fir'aun. Bahkan dia betapa congkaknya mengatakan dianya ini rabbakumul a'la, aku adalah Tuhan yang tertinggi. Tetapi Allah tetap memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam untuk pergi mendatangi Fir'aun itu dengan kaulan layyina, dengan kata-kata yang lemah lembut. Moga-moga dengan kata-kata yang lemah lembut itu Fir'aun tersentuh dan dia mengingat Allah dan takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sungguh membantah bahwa semata-mata kita melakukan di sini untuk meluruskan saudara Sugik Nur, bahwa dia sering berdakwah dengan narasi-narasi yang kasar, narasi yang membuat fitnah, yang akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat, memprovokasi dan lain-lain. Semoga konten ini menjadi manfaat khusus bagi saudara-saudara yang menjalankan dakwah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakwah ajaran Rasulullah SAW. Berlakulah dengan baik, sampaikan narasi-narasi yang indah agar ajaran suci ini dapat diterima oleh orang-orang dengan baik. Al-afu minkum khudil hikmata walau fiyadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.